Nenek John telah diizinkan pulang pada pagi ini. Selain kondisinya yang berangsur membaik, kondisi psikis Nenek John pun sangat stabil. Lagi pula, membiarkan beliau berdiam diri lama di rumah sakit justru hanya akan menambah beban psikisnya. Dan nasib baiknya lagi, YN turut serta mengantar sang nenek pulang. Semesta sangat mendukung situasi. Coba bayangkan, saat YN gugup pulang karena ada jadwal kuliah pagi, tiba-tiba dosennya memberi kabar jika pagi ini libur, membuat sang nenek bertambah senang, dan tentu cucunya juga. Namun naasnya, bibi pembantu di rumah Jonguk mendadak izin untuk pulang kampung karena mendapat kabar jika putri sematawayangnya sakit. Begitu pula dengan Max izin libur yang lagi-lagi karena alasan mertuanya datang. Sehingga saat ini di atas meja makan satu lauk pun tidak hadir. Baju kotor berserakan penuh di tempatnya. Jonguk menahan tubuh sang nenek, memegangi kedua pundaknya agar tetap pada posisinya, yaitu bersandar nyaman di sofa empuk itu. Meskipun masakan Jonguk tidak seenak tangannya, namun Nenek John tahu jika hidangan hasil tangan cucunya itu masih pantas untuk dimakan oleh gadis yang kini tengah duduk di sampingnya. YN menutup bibirnya menggunakan telapak tangan agar tawanya tidak tertangkap basah oleh Jonguk. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nenek John. Jika dosennya Aralat, kekasih barunya itu saat memasak keasinan, YN pernah mencobanya saat dirinya menginap di sini beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, lantas Jonguk menghentikan aktivitasnya sejenak, mendekati YN yang menunduk malu. Rasanya sedikit aneh dan belum terbiasa bagi gadis Suang saat mendapati kenyataan jika pria di hadapannya saat ini berstatus kekasihnya. Jonguk sedikit membukukan badan agar sejajar dengan YN, lalu tangan kanannya mengangkat dagu sang gadis yang sedari tadi terus ditekuk. Jonguk menjeda kalimatnya, membuat YN bertanya-tanya terkait tugas keduanya. Jonguk rasanya ingin sekali menggulingkan tubuhnya berkali-kali karena keinginannya sendiri. Mau berkata to the point, takut sang gadis menjadi ilfil. Namun jika tidak dikatakan, batinnya menyeruak tak tahan. Terlebih saat ini musim dingin, pasti hangat sekali saat memeluk kekasihnya itu.
Tawa kecil Jungkook mengudara tipis, sangat tipis, sampai-sampai hampir tidak terlihat. Jawaban kekasihnya memang tidak salah, tapi bukan itu jawaban yang diinginkan. Jungkook membalikan badan untuk menyembunyikan tawanya. Kini pria itu mengerti alasan kenapa gadisnya selalu diputus secara sepihak oleh mantan-mantan kekasihnya dulu. Pasti bagi anak muda zaman sekarang, YN adalah sosok yang kurang peka dan memahami tentang seluk-beluk hubungan kekasih. Namun bagi Jungkook, justru inilah daya tarik tersendiri pada diri kekasihnya itu. Sangat imut, sampai-sampai ingin memasukin dalam kantong. Di tengah kepala Jungkook yang menunduk kikuk, tiba-tiba YN memeluknya, membuat Jungkook tertegun sesaat. Detak jantung Jungkook kembali berpacu, seperti kuda yang akan beranak. Melihat respon sang kekasih yang gagap, YN menjadi merasa bersalah. Apakah ia salah tangkap kali ini? Jungkook merentangkan tangannya, mengisyaratkan agar sang kekasih lekas menjemput dekapan yang telah ia persembahkan. YN pun langsung memeluk tubuh itu. Jungkook mengulum senyum, ia semakin mengeratkan tubuh YN agar lebih melekat hangat. Namun tiba-tiba air di atas kompor mendidih, memecahkan kehangatan dua insan yang tengah dimabuk kasih itu. Lebih tepatnya YN yang lebih dulu melepasnya dan berlari menuju kompor untuk mematikannya. Mereka berdua pun kembali berpelukan erat. Entah kapan hidangan akan tersaji, Jungkook seolah lupa tugasnya saat ini. Sang nenek yang merasa ditinggal sendirian pun lekas menyusul ke arah dapur. Dan betapa terkejutnya nenek John saat mendapati cucunya berpelukan teramat mesra dengan seorang gadis. Nenek John kini mengintip. Di dalam pelukan itu, YN mendongakkan kepala, menatap sang kekasih, penasaran tentang cara lain yang dimaksud oleh Jungkook untuk mengatasi hipotermia yang kambuh.
Nada yang terlontar dari mulut pria John terdengar seperti rengekan. YN menjadi gugup sekali. Kejadian semalam sangat terekam jelas membekas. Bahkan bibirnya sedikit membengkak karena ulah kekasihnya. Dan pasti akan lebih bengkak jika saja semalam nenek tidak segera bangun dan memutus ciuman itu. Jemari Jongkook kembali membelai bibir YN persis seperti semalam. Sedangkan sang gadis masih menunduk malu, tak berani menatap lagi saat Jongkook mengatakan ingin dicium. Tangan kanan Jongkook mengangkat dagu sang gadis yang terus menunduk. Jempolnya mengusap lembut bibir YN. Sejauh ini tidak ada jawaban yang terlontar dari bibir kekasihnya, namun juga tidak ada penolakan. Jongkook semakin mendekatkan bibirnya, bahkan kini YN dapat merasakan embusan napasnya. Kedua tangan YN beremat kuat-kuat baju Jongkook saat bibir itu kembali bersatu, mencecap, menyesap, melilit, basah, semakin basah. Entah sejak kapan tubuh YN mundur hingga kini menyentuh pinggiran pantry, memburu, menggebu. Nenek John yang mengintip dibuat melongo pun khawatir. Khawatir jika kebablasan, masalahnya mereka belum menikah. Nenek John harus menghentikan itu, bukan karena tidak merestui, tapi takut kebablasan. YN mengangguk dan buru-buru pergi dari sana. Jantungnya sudah tidak aman. Semakin lama di dekat Jongkook, ia takut akan cepat meninggal. Dalam minggu ini, ujian tengah semester baru saja tuntas terlaksana. Dan tepat hari ini, YN beserta teman yang lainnya tengah menunggu gugup pengumuman nilai UTS. Mati-matian YN belajar dari pagi menuju pagi lagi. Bahkan, Jongkook pun turut menggembleng kekasihnya itu dengan berbagai teori. YN berharap hasil yang didapat tidak mengecewakan. Ia ingin membuktikan kepada kedua orang tuanya, serta tentu kepada Jongkook, jika Hwang YN adalah gadis yang patut dibanggakan. Dan akhirnya pengumuman nilai mulai terpampang di laman Syakat kampus, sistem akademik. YN dan teman-temannya buru-buru membuka laman tersebut melalui ponsel masing-masing. Bukan segera menjawab, YN masih mematung. Tangannya bergemetar. Yeonjun yang melihat itu pun lantas merebut ponsel YN untuk melihat nilai sahabatnya itu.
Dan ternyata banyak tanda merah menguliti laman siakat atas nama Hwang Ye-en. Itu artinya di antara mereka berlima hanya Ye-en yang memiliki rata-rata nilai di bawah zona aman. Penghakiman teman-temannya berhasil menjemput bendungan air mata di netra gadis Hwang. Dahyun yang peka terhadap keadaan mulai melirik ke yang lain untuk menjaga mulut agar tidak terlalu sialan menghakimi. Ross, Subin, dan Yeonjun pun menunduk. Mereka merasa bersalah atas ucapan yang tak seharusnya. Sedangkan Ye-en sudah berlari menjauh, menghilang dari jangkauan sahabat-sahabatnya itu. Ucap seorang wanita parubaya yang tengah sibuk melipat baju. Di meja ujung terdapat sang suami, lengkap dengan berkas-berkas pekerjaannya. Nyonya Hwang menghembus napas berat. Walaupun tidak pernah memenuhi ekspektasi, bukankah Ye-en tetaplah sosok putri bagi mereka? Bukankah sebagai orang tua tidak sepantasnya menaruh tangga pembeda di antara putra-putrinya? Jimin, kakak Hwang Ye-en, yang saat ini sedang sibuk-sibuknya menempuh S3 kedokteran di luar negeri karena beasiswa. Kecerdasan bergiga-giga telah Tuhan semayamkan di otaknya. Berbeda sekali dengan Ye-en. Gadis itu sangat lemah di bidang akademik. Sejak kecil Tuan Hwang sama sekali tidak pernah memuji putrinya itu, yang selalu dimanja dan dinomorsatukan selalu Jimin dan Jimin lagi. Segalanya untuk Jimin dan semuanya demi Jimin. Sedangkan di balik pintu, tanpa sadar Ye-en telah mendengar seluruh percakapan kedua orang tuanya. Air mata yang telah ia tahan pada akhirnya lolos tanpa permisi. Niat awal ingin memeluk sang oma, menumpahkan segala keluh kesah, namun berujung sakit dan merasa bersalah. Kaki Ye-en mendarat mundur secara teratur. Kedua tangannya meremat kuat-kuat ujung baju. Gadis itu berlari kelewat kencang, entah akan pergi kemana.
Jungkook hanya diam, bukan tidak ingin meladeni kakaknya. Hanya saja pikirannya tengah tertuju pada satu nama, yaitu sang kekasih. Berkali-kali Jungkook menghubungi ponsel Yeon, namun sama sekali tidak ada jawaban. Ia khawatir terjadi sesuatu pada gadisnya itu. Namun tiba-tiba Taehyung merebut iPad Jungkook. Pria itu ingin mengecek apakah mahasiswa-mahasiswa yang diampu oleh sang adik semuanya lulus. Sejenak Jungkook membisu, apa yang dikatakan oleh Taehyung mungkin ada benarnya. Jika sampai ujian akhir atau akhir musim ini seluruh mahasiswa Jungkook ada satu saja yang tidak lulus, maka Taehyung yang akan menjadi pemenang sebagai ahli waris perusahaan Jeoncorp. 차가운 바람에 너를 느껴 두 눈을 감고 널 생각해 좋았던 기억은 간직할게 가끔 꺼내어볼게. Taehyung terkejut sampai-sampai dirinya hampir terjatuh dari kursi yang ditempatinya. 날 바라볼 수 없잖아 오늘도 이렇게 보고 싶어 어떡해. 하나 둘 셋 슬픈 말은 하지 말아요 So far away 아무 말도 하지 말아요. Lagi dan lagi Yeon telah mendengar semuanya dari balik pintu. Sejak menjadi kekasih Jungkook, Yeon telah mengetahui jika Taehyung adalah kakaknya. Namun baru kali ini Yeon mengetahui satu kenyataan yang mengejutkan, yaitu persaingan tentang hak waris antara kekasih dan kakaknya itu. 제발 내 곁을 떠나지 마. Kini ia merasa bersalah karena nilainya yang buruk. Yeon akan mengancam kekasihnya. Karena kebodohannya itu, Jungkook terancam akan gagal menjadi ahli waris. 다시만 나면 내게 얘기할 거야 너를 많이 사랑한다고 매일 그렇게 너를 기다리고. Yeon berlari kencang, kencang sekali. Keberadaannya hanya akan menjadi beban, bahkan penggagal untuk orang-orang tersayangnya. Badai salju semakin menyapa cantik dan lebatnya. Di beberapa sudut kota bahkan tidak bisa lagi dilalui. Banyak mobil terjebak total dengan salju yang telah mengepung habis. Himbauan pemerintah kepada warganya agar tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah selama badai, namun tidak bagi satu nama. Hwang Yeon, gadis yang sejak siang telah berada di perpustakaan kampus. Meskipun waktu telah menginjak hampir tengah malam, Yeon sama sekali tidak ingin beranjak. Gadis itu terus menulis, menghafal, mencerna seluruh tumpukan buku tebal di hadapannya. Tanpa sadar, darah telah mengalir segar dari dalam hidungnya. Gadis itu kelelahan. Tenaganya diforsir habis-habisan untuk belajar, mengakibatkan mimisan terpaksa menjemputnya. Yeon menengadahkan kepalanya ke atas agar darah tidak lagi mengalir dari dalam hidungnya. Matanya memejam dan
Entah dari mana air mata justru lagi dan lagi mengalir. Sedangkan di sisi lain, Jungkook benar-benar frustasi. Berkali-kali ia membanting ponselnya ke sofa karena tak kunjung ada jawaban dari sang tercinta. Jungkook telah berkeliling ke segala tempat, rumah YN, rumah sahabat-sahabat kekasihnya, namun hasilnya nihil. Kekhawatirannya semakin memuncak kala kondisi di luar yang semakin parah menyerang. Pria itu memejam mata sejenak, memikirkan tempat lain yang mungkin kekasihnya berada sekarang. Jungkook bergegas mengambil jaket tebal. Selain itu, ia juga membawa jaket tebal lainnya beserta syal untuk sang kekasih. Kali ini ia tidak akan menggunakan mobil, karena hanya akan gagal total terjebak di jalan. Jungkook akan mengendarai sepeda.